Pengaruh media sosial TikTok terhadap penyebaran informasi di kalangan mahasiswa Universitas Pakuan. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu platform yang mendapatkan perhatian luas adalah TikTok. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, TikTok adalah salah satu aplikasi yang memberikan penggunanya kebebasan untuk membuat video dengan durasi pendek sekitar 15-180 detik. Dengan menambahkan fitur, musik, dan filter menarik lainnya yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi secara cepat dan kreatif. Fenomena TikTok ini juga terlihat di lingkungan akademik, termasuk di kalangan mahasiswa Universitas Pakuan. TikTok tidak lagi hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga sebagai bertransformasi menjadi media efektif untuk menyampaikan informasi baik akademik maupun non-akademik. Karakteristik TikTok juga yang memadukan hiburan dan informasi melalui format video pendek telah menciptakan cara baru bagi mahasiswa dalam mengkonsumsi dan menyebarkan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh TikTok terhadap penyebaran informasi di kalangan mahasiswa Universitas Pakuan. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas TikTok sebagai media penyebaran informasi dan mengkaji aspek-aspek kritis seperti validitas, kredibilitas, dan dampaknya terhadap pola komunikasi mahasiswa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran TikTok dalam ekosistem informasi di lingkungan akademik, sekaligus memberikan implikasi praktis dalam pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dan edukasi di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei sebagai alat utama untuk mengumpulkan data. Survei dilakukan melalui kuesioner yang dirancang untuk mengukur tingkat penggunaan TikTok, persepsi mahasiswa terhadap validitas informasi, serta kecenderungan mereka dalam menyebarkan informasi yang diperoleh dari platform tersebut. Sampel diambil menggunakan teknik random sampling untuk memastikan representasi yang proporsional, didukung oleh uji normalitas, uji linearitas, dan uji heterokedastisitas. Jumlah responden yang ditargetkan adalah 100 mahasiswa. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup menggunakan skala Likert 4 poin untuk mengukur variabel utama. Media sosial TikTok yang merupakan variabel X mencakup intensitas penggunaan, jenis konten yang dikonsumsi, interaksi dengan konten seperti like, komentar, dan share, jumlah pengikut dan yang diikuti, serta partisipasi dalam tren atau tantangan TikTok. Variabel Y-nya yaitu penyebaran informasi meliputi kecepatan penerimaan informasi baru, frekuensi berbagi informasi, jangkauan penyebaran informasi, keakuratan informasi yang disebarkan, dan jenis informasi yang sering disebarkan. Skala Likert 4 poin ini digunakan untuk mencegah pilihan tengah, sehingga responden harus memberikan jawaban yang lebih tegas. Penelitian ini melibatkan 100 mahasiswa Universitas Pakuan yang aktif menggunakan TikTok. Sampel ini mencerminkan populasi mahasiswa yang memanfaatkan platform media sosial tersebut sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Proporsi sampel yang dipilih dengan metode random sampling menjamin keterwakilan responden dari berbagai latar belakang fakultas dan jurusan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 72% responden adalah perempuan dan 28% adalah laki-laki. Sementara itu, berdasarkan usia, 46% responden berusia antara 18-20 tahun, 52% berusia antara 21-25 tahun, dan 2% berusia antara 26-28 tahun. Karakteristik responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas adalah pengguna aktif TikTok dengan tingkat konsumsi konten yang beragam, mulai dari hiburan, edukasi, hingga konten informatif lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa TikTok memiliki daya tarik universal di kalangan mahasiswa. Uji normalitas dengan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal, yang merupakan salah satu syarat model regresi yang baik. Dasar keputusan terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika signifikansi lebih dari 0,05 residual berdistribusi normal. Yang kedua, jika signifikansi kurang dari 0,05 residual tidak berdistribusi normal. Berikut adalah hasil dari uji normalitas. Hasil uji menunjukkan nilai asimsik sebesar 0,200, lebih dari 0,05 sehingga distribusi berdistribusi normal. Kegunaan dari distribusi normal residual diperlukan untuk validitas model dalam analisis statistik lanjutan seperti uji regresi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan berbagai uji statistik untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian ini adalah uji linearitas, yang dimana hubungan linear antara variabel independen dan dependen.
Pada hasil uji linearitas dilakukan untuk menilai hubungan antara variabel independen TikTok X dan variabel dependen penyebaran informasi Y. Hasil analisis ANOVA menunjukkan nilai F sebesar 269,701 dengan tingkat signifikan 0,001. Nilai ini mengidentifikasikan adanya hubungan linear yang signifikan antara kedua variabel. Selain itu, nilai deviation from linearity sebesar 0,12 atau P lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tidak mengalami penyimpangan dari linearitas. Dengan demikian, hubungan antara penggunaan TikTok pada pola penyebaran informasi dapat dianalisis lebih lanjut dengan model regresi linear. Yang selanjutnya yaitu uji heterokedastisitas, yaitu memastikan bahwa variabilitas residual tidak dipengaruhi oleh nilai prediktor. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa model penelitian ini dapat diandalkan untuk mengevaluasi hubungan antara TikTok dan pola penyebaran informasi di kalangan mahasiswa. Dengan hasil ini, penelitian memberikan gambaran yang jelas tentang peran TikTok sebagai media sosial dalam penyebaran informasi, khususnya di kalangan generasi muda yang terlibat dalam ekosistem digital akademik. Uji heterokedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa varians residual dalam model regresi adalah konstan. Jadi, hasil analisis menunjukkan nilai signifikasi untuk variabel independen X sebesar 0,00. Hal ini mengindikasikan tidak adanya heterokedastisitas. Jadi, yang berarti data memenuhi salah satu asumsi utama regresi linear. Jadi, kesimpulannya ini penting untuk memastikan validitas hasil regresi sehingga hubungan yang ditemukan antara TikTok dan penyebaran informasi dapat diinterpretasikan dengan akurat. TikTok sebagai platform media sosial memiliki karakteristik unik yang membedakan dari platform lain, seperti kemampuan untuk menyajikan konten video pendek yang menarik dengan fitur-fitur interaktif. Hal ini menjadikan TikTok media yang efektif untuk penyebaran informasi. Responden penelitian menunjukkan bahwa mereka cenderung menggunakan TikTok untuk mendapatkan informasi cepat, termasuk berita terkini, materi edukasi, atau tren yang sedang viral. Algoritma personalisasi TikTok memungkinkan konten yang relevan disajikan langsung kepada pengguna, meningkatkan efektivitas penyebaran informasi. Namun, meskipun TikTok efektif dalam penyebaran informasi, ada risiko terkait validitas dan akurasi informasi. Karena siapapun dapat memproduksi konten di TikTok, penting bagi pengguna untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, TikTok memiliki dampak yang signifikan terhadap pola komunikasi mahasiswa, terutama dalam hal kecepatan penerimaan informasi dan luasnya jangkauan penyebaran. Dengan demikian, TikTok tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga alat komunikasi yang penting dalam lingkungan akademik. Dari pembahasan tersebut terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama itu ada efektivitas TikTok sebagai media penyebaran informasi dalam lingkungan akademik. TikTok terbukti efektif untuk menyebarkan informasi di kalangan Universitas Pakuan berkat fitur yang interaktif, algoritma, serta akses yang mudah. Namun, efektivitas ini terhambat oleh adanya konten yang dinominasi dengan hiburan, sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam memanfaatkan platform ini secara strategis untuk mendukung pembelajaran yang akademik. Yang kedua itu ada tingkat validitas, kredibilitas, dan juga dampak informasi. Informasi di TikTok sering diragukan validitasnya karena kurangnya verifikasi dari penggunanya. Meskipun platform ini meningkatkan jaringan dan juga interaksi, penting untuk meningkatkan literasi digital mahasiswa agar mereka mampu memanfaatkan TikTok untuk menyebarkan informasi yang akurat dan juga bermanfaat. Yang ketiga itu ada implikasi TikTok sebagai sarana komunikasi dan edukasi di era digital. TikTok memiliki potensi besar sebagai media edukasi dengan algoritma yang mendukung menyampaikan konten yang menarik. Namun penggunaannya harus diserahkan untuk tujuan produktif sehingga dapat menjadi alat strategis dalam mendukung pembelajaran di era digital. Berikutnya terdapat 5 saran. Yang pertama ada peningkatan literasi digital, yang dimana bisa diselenggarakan pelatihan rutin tentang verifikasi informasi, etika bermedia sosial, dan juga cara memanfaatkan TikTok secara bijak, baik melalui mata kuliah maupun kegiatan ekstrakurikuler. Ini membantu mahasiswa menangkal misi informasi dan juga menggunakan TikTok untuk penyebaran informasi yang kredibel. Yang kedua itu ada TikTok sebagai media edukasi. Dosen dan kampus bisa menggunakan TikTok untuk konten edukasi seperti tips belajar, penjelasan konsep yang sulit, atau pengumuman yang resmi. Format kreatif ini meningkatkan interaksi yang memudahkan dalam menyampaikan sebuah materi. Yang ketiga itu ada kolaborasi dengan TikTok, di mana kerjasama kampus dengan TikTok untuk fitur edukasi seperti penandaan konten terpercaya, kategori akademik, serta kampanye juga bisa membuat kampanye
yang resmi dalam promosi kegiatan dan juga pembelajaran. Yang keempat itu ada kebijakan penggunaan media sosial. Buat panduan penggunaan TikTok untuk komunikasi yang resmi, termasuk jenis konten, etika, komunikasi, dan verifikasi informasi. Kebijakan ini mengarahkan mahasiswa ke penggunaan produktif dan juga bertanggung jawab. Yang kelima itu ada mahasiswa sebagai agen perubahan digital. Libatkan mahasiswa dalam kampanye digital untuk isu penting seperti literasi digital, kesehatan mental, atau lingkungan yang membahas mengenai TikTok menjadi media untuk menyebarkan konten interaktif dan juga bermanfaat bagi komunitas.